Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Chaos. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang tidak sengaja telah menembak mati seorang penjahat beserta sandranya saat bertugas menangani sebuah kasus kejahatan. Peristiwa yang terjadi di malam saat badai itu langsung mendapat sorotan media yang membuat detektif tersebut langsung diskors. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang melaju kencang dan langsung menabrak mobil yang berhenti. Ternyata mobil itu sedang dikejar oleh polisi karena membawa seorang sandera. Lalu keluarlah seorang wanita yang menjadi sandera dari dalam mobil itu. Wanita itu bernama Lisa Ryan dan dia adalah putri bungsu dari anggota Kongres Richard Ryan. Kemudian seorang pria yang menyandera wanita tersebut bernama John Curtis. Tidak lama setelah itu para polisi dan media pun berdatangan dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata tembakan itu dilakukan oleh seorang polisi yang bernama Quentin Connors dan juga Jason York. Atas hal itu, keesokan harinya mereka dinyatakan bersalah karena selain menjunuh John Curtis si penjahat, mereka juga secara tidak sengaja menjunuh seorang sandera. Akhirnya Quentin Connors diberhentikan sementara keanggotaannya dari kepolisian, sedangkan Jason York dipecat dari kepolisian. 2 bulan setelah kejadian itu, terlihat beberapa pria memasuki sebuah bank. Beberapa pria tersebut ternyata sekelompok perampok yang akan merampok bank itu dan langsung menyandera semua orang yang berada di dalam bank tersebut. Ketika ada kesempatan, terlihat salah satu pegawai bank justru menekan tombol alarm yang membuat dirinya harus dihabisi oleh penjahat itu. Kemudian mereka tanpa ragu langsung menghancurkan berangkas yang berada di bank tersebut. Setelah para polisi berdatangan, ketua perampok tersebut langsung menghubungi polisi itu. Di situ pemimpin perampok yang mengaku bernama Lawrence mengatakan kepada polisi yang bernama Bernie Callow untuk mendatangkan seorang detektif yang bernama Quentin Connors. Dan apabila permintaan Lawrence diabaikan, maka dia tidak segan-segan untuk menghabisi sebagian sandranya saat ini. Tidak lama setelah itu, ketua polisi yang bernama Martin Jenkins dan seorang detektif pemula yang bernama Shane Decker segera mendatangi kediaman Connors. Dan di situ Martin meminta Connors untuk ikut menangani para perampok yang sedang berada di sebuah bank. Awalnya Connors menolak karena 2 bulan lalu dia sudah diskors dari kepolisian. Namun Martin berjanji akan mengangkat kembali Connors menjadi anggota dan pada akhirnya Connors pun menyetujuinya. Just like that. Just like that. I want nice. Sesampainya di tempat kejadian, Connors langsung melakukan kontak dengan Lawrence, pemimpin perampok tersebut. Lawrence mengatakan kalau dia adalah saudara dari seorang penjahat yang ditembak oleh Connors 2 bulan yang lalu. Karena hal itu, Lawrence pasti akan menghabisi Connors apabila dirinya sudah memiliki kesempatan. Setelah sambungannya terputus, Connors lalu meminta tim SWAT untuk mematikan kelistrikan di dalam bank supaya mereka bisa mendobrak pintu otomatis. Namun, tidak lama setelah itu, para perampok justru menggantung 2 orang sandera yang membuat tim SWAT nekat segera mendobrak pintu. Di situ, Connors mencoba meminta tim SWAT untuk tetap tenang karena ini hanyalah jebakan. Tetapi, tim SWAT tersebut tidak menghiraukannya. Akibat dari ledakan tersebut, beberapa anggota tim SWAT harus gugur, sementara para sandera terlihat berlarian keluar bank.
Kemudian, para petugas segera memasuki ke dalam bank itu. Namun ternyata kelompok perampok Lawrence sudah berhasil melarikan diri. Di situ, para petugas menemukan kejanggalan kalau kelompok Lawrence rupanya tidak mengambil satu lembar pun uang cash di bank itu. Setelah itu, Connor mencoba untuk melacak mereka dari CCTV. Tetapi sayangnya CCTV tersebut sudah disabotase oleh para perampok. Di waktu yang bersamaan, terlihat Shane mencoba mengecek kembali rekaman perbincangan yang dilakukan oleh Connor dan Lawrence. Setelah mengidentifikasinya, Shane yakin kalau Lawrence sedang memakai strategi chaos atau strategi kekacauan, yang mana para polisi bisa memecahkan kasus ini jika polisi mau menghubungkan kejadian demi kejadian. Tidak lama kemudian, Shane menghampiri Connor dan mengajaknya untuk berbincang-bincang di sebuah kafe. Di kafe itu, Shane mengatakan kalau kelompok Lawrence sedang menggunakan strategi yang bernama chaos atau kekacauan. Namun sayangnya, Connor tidak begitu paham mengenai strategi chaos sehingga Shane harus menjelaskannya. Setelah perbincangan itu selesai, Connor memberikan uang $10 untuk membayar makanan dan minumannya, lalu mengajak Shane untuk kembali pergi ke TKP. Shane pun mengambil uang tersebut dan menukarnya dengan uangnya. Sesampainya di TKP, dua detektif yang bernama Vincent Durano dan Teddy Galloway memberitahu kalau mereka telah melihat seorang buronan yang bernama Damon Richards yang terekam CCTV luar bank saat kejadian perampokan tadi. Mereka meyakini kalau buronan tersebut sudah bersekongkol dengan kelompok Lawrence. Artinya, apabila mereka bisa menangkap Damon, maka mereka juga bisa cepat menangkap kelompok Lawrence. Tidak lama setelah itu, Connor dan timnya berhasil menemukan keberadaan Damon. Setelah itu, Connor kembali ke apartemen Damon untuk membuktikan kalau Damon benar-benar terlibat dengan kelompok Lawrence. Sesampainya di sana, terlihat seorang detektif wanita yang bernama Marnie Rollins telah menemukan sekantong uang milik Damon. Namun, uang tersebut bukan hasil curian dari bank tadi pagi, melainkan hasil curian dari bank lain 1 bulan yang lalu. Dan seharusnya uang ini sekarang berada di kantor penyidik. Hal tersebut diketahui karena uang tersebut memiliki aroma yang biasa dipakai kantor penyidik. Di situ, Marnie juga memberitahukan kalau para penyidik selalu memberikan aroma ciri khas sebagai barang bukti. Mendengar hal itu, Connor dan Shane pun akan mendatangi kantor penyidik untuk mencari tahu kenapa uang tersebut bisa berada di tangan Damon. You said it was your family business. Setibanya di kantor penyidik, mereka bertemu dengan seorang penjaga yang bernama Harry Hume. Dan di situ Connors menanyakan kepada Harry, siapakah orang yang sering datang ke tempat ini? Harry mengatakan kalau seorang detektif yang bernama Bernie Callow sering sekali datang. Bahkan Harry juga menjelaskan kalau terakhir kali Callow datang hanya untuk mengambil sekantong uang sebagai barang bukti. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tanda tangan Callow yang tertera di buku tamu. Melihat hal itu, Connors dan Shane menaruh curiga kalau Callow sudah terlibat dengan semua ini. Kemudian setelah itu, Connors dan Shane meminta izin kepada Martin untuk menangkap Callow saat ini juga. Karena mereka yakin Callow ada hubungannya dengan Damon dan juga Lawrence. Tidak lama dari itu, Martin tiba-tiba mendapat kabar kalau Callow baru saja ditemukan mati di rumahnya. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah Callow.
Sesampainya di sana, mereka menemukan denah lokasi bank yang tadi pagi dirampok. Hal itu pun membuat mereka semakin yakin kalau memang terlibat dalam perampokan tersebut. Namun sayangnya saat ini Kalo sudah mati sehingga mereka tidak bisa mengorek informasi lebih jauh lagi darinya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba telepon rumah Kalo berdering dan ketika diangkat ternyata Lawrence lah yang menghubungi mereka. Di situ Lawrence mengatakan kalau hidup Connors tidak akan tenang karena dia akan selalu mengincarnya. Ketika berada di luar, Shane mengatakan kalau semuanya sudah tambah kacau dan cara terbaik untuk menemukan jalan keluar adalah kembali ke awal, yaitu kembali ke TKP bank. Shane pun mengajak yang lainnya untuk mengecek CCTV bank yang sebelumnya tidak berfungsi. Sesampainya mereka di bank, ternyata Shane sudah membawa tim IT andalan polisi untuk memperbaiki CCTV tersebut, hingga pada akhirnya mereka dapat menyalakan CCTV-nya. Di dalam rekaman CCTV itu tidak ada satupun perampok yang terlihat di dalam rekamannya. Kemudian Connors dan Shane mengajak Teddy dan Vincent untuk makan malam bersama karena mereka sudah sangat lapar. Sementara tim IT tetap akan melanjutkan penyidikannya. Ketika mereka sudah berada di restoran, Connors pergi sejenak ke toilet. Dan setelah Connors kembali, Shane mengatakan kalau tim IT baru saja menghubunginya. Tim IT memberitahu kalau kelompok Lawrence telah bekerja sama dengan seorang hacker yang bernama Chris Lee untuk meretas sistem bank termasuk CCTV. Dan untungnya tim IT sudah berhasil menemukan keberadaan Lee. Dengan cepat, Connors dan Shane pun bergegas pergi ke lokasi keberadaan Lee. Di sisi lain, di suatu tempat terlihat Chris Lee yang telah menyadari kalau identitasnya sudah ketahuan oleh kepolisian. Namun ketika Lee akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Lawrence muncul dan langsung menghabisinya. Ternyata Lawrence dengan tega akan menghabisi siapa saja dari kelompoknya yang sudah ketahuan oleh kepolisian. Dan tidak lama kemudian, Connors dan Shane datang lalu mendengar ada suara tembakan dari dalam rumah Lee. Saat Connors melihat pantauan CCTV, dia melihat Shane yang akan dihabisi oleh Lawrence dari arah belakangnya. Beberapa jam setelah itu, terlihat Connors dan Shane mendatangi Damon di rumah sakit. Di situ, Damon diinterogasi mengenai keberadaan kelompok Lawrence. Awalnya, Damon tidak mau buka mulut. Namun, saat Shane mengancam dengan akan memasukkan cairan morfin ke dalam infusnya, Damon pun akhirnya mau memberikan informasi yang penting. Damon mengatakan kalau besok malam kelompok Lawrence akan mengadakan sebuah pertemuan di rumah lama Lawrence. Pertemuan tersebut diadakan karena mereka akan membahas tentang perampokan yang selanjutnya. Keesokan harinya, di kantor polisi, Shane dan Connors memberitahukan informasi yang mereka dapat dari Damon kepada Martin, sehingga mereka mengatur strategi untuk menangkap kelompok Lawrence. Everybody was supposed to meet up tonight at 10. He's planning on finishing them off tonight. Malam harinya, terlihat Connors, Shane, Teddy, Vincent, dan tim yang sedang memantau rumah lama Lawrence. Namun tiba-tiba alarm pada mobil Vincent dan Teddy berbunyi dan membuat posisi mereka ketahuan. Ketika sedang mengecek keadaan dalam rumah tersebut, Teddy dan Vincent melihat adanya sebuah bom waktu yang sebentar lagi akan meledak. Dan ledakan tersebut mengakibatkan Connors mati seketika.
Di situ Shen dan yang lain cukup terpukul saat melihat jasad Connor yang kini sudah hangus akibat dari ledakan. Keesokan harinya saat Shen sedang berada di kantor polisi, tiba-tiba dia dihampiri oleh petugas IT yang kemarin membantu kepolisian. IT tersebut mengatakan kalau kelompok Lawrence telah menaruh virus pada sistem bank. Di situ dia menjelaskan kalau Lawrence tidak mengambil lebih dari $100 pada setiap akun nasabah. Namun karena nasabah yang mencapai ribuan orang, membuat kelompok Lawrence telah berhasil mengumpulkan $1 miliar. Para nasabah bank memang tidak ada yang komplain karena jumlahnya tidak ada $100. Tetapi apabila dikumpulkan, maka perampokan tersebut adalah perampokan dengan nominal paling besar. Mendengar hal itu, Shen akhirnya tersadar, pantas saja Lawrence menggunakan teori chaos untuk mengelabui polisi. Ketika Shen akan pergi, tiba-tiba dia dihubungi oleh Lawrence. Di situ Lawrence mengatakan agar Shen berhenti mengejarnya kalau tidak ingin bernasib sama seperti rekannya yaitu Connor. Mendengar ancaman itu, Shen menjadi semakin tertantang untuk bisa segera menangkap Lawrence. Kemudian, Shen mendatangi kantor penyidik untuk mencoba menginterogasi Harry. Ternyata sebelumnya Shen telah menemukan kejanggalan di buku tamu yang katanya telah ditandatangani oleh Kalo. Tetapi Shen yakin kalau tanda tangan tersebut telah dipalsukan. Setelah cukup lama didesak, pada akhirnya Harry mengakui kalau memang dirinya telah memalsukan tanda tangan tersebut. Dia menjelaskan kalau dia sengaja memfitnah Kalo karena Kalo sering berbuat tidak sopan kepada dirinya. Harry juga mengaku kalau dirinya lah yang sebenarnya mengambil uang di kantor penyidik. Dia memberikan uang itu kepada Damon agar dia mau bekerja sama dengan Lawrence. Mendengar pengakuan itu, Shen mengatakan apakah dirinya tahu kalau Lawrence juga telah menghabisi Connor. Lalu Harry keceplosan dengan mengatakan kalau semua polisi juga tahu bahwa Lawrence memang selalu unggul daripada Connor dalam segala hal apapun. Shen pun bertanya siapakah Lawrence ini sebenarnya. Dan apabila Harry tidak mau memberitahu, maka Shen tidak akan segan-segan untuk menghabisi keluarganya. Pada akhirnya, Harry pun memberitahu kalau Lawrence sebenarnya adalah Jason York. Dan York ini adalah rekan Connor pada awal cerita tadi yang dipecat karena menembak seorang Sandra. York hanya berpura-pura kalau si penjahat adalah adiknya. Semua ini York lakukan karena dia tidak terima dengan keputusan kepolisian yang justru memecatnya. Padahal York sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun. Setelah itu, dengan cepat, Shen dan Teddy langsung menyergap York yang berada di sebuah kafe. Yang pada akhirnya York menyandra seorang wanita pegawai kafe dan berhasil meloloskan diri ke sebuah dermaga. What should I do? Shen pun mengejarnya sampai pada sebuah perahu dan mereka pun bertarung. Setelah itu di kafe, Shen dan Teddy berbincang-bincang sejenak atas apa yang telah terjadi saat ini. Tidak lama kemudian mereka pun bergegas pergi, dan ketika Shen akan membayar pada pegawai kafe itu, Shen pun mengeluarkan uang $10 yang dia ambil dari Connor saat hari kemarin. Shen pun mencium aroma dari uang tersebut. Seketika dia langsung teringat kalau aroma ini sama seperti aroma uang milik penyidik. Atas hal itu, Shen merasa ada yang janggal. Dan dia berpikir apakah Connor juga terlibat dengan semua ini. Karena bagaimana mungkin Connor bisa memiliki uang tersebut. Shen pun langsung bergegas pergi untuk mendatangi rumah Connor dan mencari barang bukti. Sesampainya di rumah Connor, Shen tidak sengaja menemukan sebuah buku yang berjudul Chaos Theory. Saat Shen membuka buku tersebut, terlihat poin-poin penting di dalam buku itu yang telah diberi tanda.
Shen pun kembali teringat kalau waktu itu Connor mengaku kalau dirinya tidak mengerti teori chaos, yang padahal Connor sebenarnya sudah mempelajari teori tersebut dari buku itu sejak lama. Di situ Shen akhirnya sadar kalau dalang dari perampokan ini tidak lain adalah Connor. Shen juga yakin kalau Connor hanya pura-pura mate saat kejadian ledakan sebelumnya. Kemudian dengan cepat, Shen meminta rekannya untuk menghubungi pihak bandara dan memintanya agar menghentikan penerbangan atas nama Connor. Namun setelah itu rekan Shen mengabarkan kalau di bandara tidak ada penumpang atas nama Connor. Lalu Shen melihat ada nama James Glake pada jilid buku dan dia pun meminta rekannya untuk mencari atas nama James Glake. Tidak lama dari itu, Shen pun pergi ke bandara karena dia yakin Connor pasti masih berada di sana. Sesampainya di bandara, Shen langsung menanyakan penumpang atas nama James Glake pada petugas bandara. Namun belum sempat petugas itu menjawab, tiba-tiba Shen dihubungi oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Connor. Semua dugaan Shen ternyata benar kalau Connor masih hidup dan dia adalah dalang di balik sebuah kejadian tersebut. Di situ Connor mengatakan kalau sebenarnya dia hanya bersekongkol dengan York alias Lawrence. Dan York lah yang merekrut para penjahat untuk menjalankan rencana. Maka dari itu, tidak ada satupun anak buah York yang mengenal Connor. Lalu Connor menyuruh Shen untuk tidak perlu repot-repot mengejar dirinya karena dia sudah merubah identitasnya dan akan tinggal di negara lain. Sehingga Shen tidak bisa menjangkau Connor, apalagi Connor sudah dinyatakan mati oleh negara. Shen juga langsung teringat kalau Connor lah yang sengaja menyuruh tim SWAT untuk mematikan listrik bank. Hal itu dilakukan supaya Chris Lee bisa meretas sistem bank. Sementara terjadinya ledakan di rumah lama York itu hanyalah alih-alih Connor karena dirinya lah yang telah memasang bom itu dan lalu bersembunyi di ruang bawah tanah sebelum ledakan terjadi. Sementara jasad yang disangka Connor itu ternyata adalah jasad anak buah York yang dipasangi lencana polisi. Dan jasad tersebut sulit dikenali untuk diidentifikasi karena sudah hangus akibat ledakan. Lalu terlihat Connor keluar dengan menyamar sebagai seorang pemadam kebakaran. Would have been an interesting partnership. I'll let the captain know we're ready.